Baik Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan baik-baik selalu. Pada kesempatan ini, kami dari Hino Training Center akan memberikan training atau pelatihan mengenai persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan dari sebuah kendaraan truk ataupun bus merek Hino. Adapun tujuan pelatihan kali ini adalah supaya peserta mengerti, memahami, dan mempraktekkan secara langsung, terutama mengenai persyaratan teknis dari sebuah kendaraan. Selanjutnya, materi training ini kita bagi dua, yaitu materi training secara teori dan materi training secara praktek. Untuk praktek kami menggunakan dua tempat. Yang pertama adalah di ruang cutting model, yang kedua di workshop kami ya menggunakan unit aslinya. Nah, untuk cutting model kami berharap para peserta bisa mengetahui nama komponen, fungsi, struktur, dan cara kerjanya. Sedangkan tempat praktek yang kedua itu adalah di workshop, di underpit. Nanti peserta akan dijelaskan bagaimana melakukan pemeriksaan secara teknis, tentunya untuk memenuhi persyaratan teknis sehingga dalam perjalanannya kendaraan akan aman dan kecelakaan akan berkurang. Demikian dan selamat menyaksikan video-video kami. Terima kasih. Halo rekan-rekan Hino, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemeriksaan bagian bawah dari sebuah kendaraan. Mari ikutin videonya. Di bawah kendaraan, yang pertama kita lakukan pemeriksaan adalah dari steering system, dimulai dari komponen steering gear atau yang biasa kita sebut dengan gearbox steering. Lakukan pemeriksaan di bagian steering gear dengan cara memastikan tidak ada kebocoran oli pada sistem steering. Komponen selanjutnya dari steering system yang perlu kita lakukan pemeriksaan yaitu drag link. Periksa kondisi ball joint pada drag link dengan cara menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah, dan pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Komponen selanjutnya yang kita lakukan pemeriksaan adalah T-rod. T-rod berjumlah 2 pieces di setiap kendaraan, ada di kiri dan di kanan. Untuk metode pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan pada drag link, yaitu dengan menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah, dan pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Jika menemukan kondisi di mana T-rod mengalami oblak seperti ini, pastikan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dari steering system yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah steering knuckle dan kingpin, yaitu dengan cara mendongkrak salah satu sisi ban depan dan menggoyangkan ban ke atas dan ke bawah, dan pastikan antara steering knuckle dan kingpin tidak oblak atau aus. Lakukan pemeriksaan ini pada kedua sisi steering knuckle. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sistem suspensi. Dalam hal ini adalah kondisi lip spring itu sendiri. Cara melakukan pemeriksaannya dengan memastikan tidak ada keretakan atau patah pada lip spring. Jika menemukan salah satu spring mengalami patah, lakukan perbaikan terlebih dahulu. Komponen selanjutnya dari suspensi yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah baut pengikat lip spring itu sendiri, yaitu dengan cara melakukan hammer check pada baut seperti ini. Jika menemukan suara baut yang berbeda, ada kemungkinan baut tersebut kendor atau slack dan harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Komponen selanjutnya yaitu stopper bumper. Lakukan pemeriksaan pada stopper bumper dengan cara memastikan kondisi karetnya tidak mengalami kerusakan. Jika kondisi sudah oke, kita lakukan pemeriksaan pada komponen selanjutnya yaitu shock absorber atau peredam kejut. Pastikan shock absorber atau peredam kejut tidak mengalami kebocoran, dan pastikan juga
kekencangan, mounting, atau baut pengikat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sistem rem yang ada di roda. Dimulai dari selang rem fleksibel yang ada di roda kiri dan kanan. Adapun langkah pemeriksaannya yaitu: pertama, pastikan elastisitas selang masih bagus. Selanjutnya, pastikan tidak ada perubahan bentuk seperti terkelupas dan retak. Dan yang terakhir, pastikan tidak ada kebocoran cairan rem pada selang. Pemeriksaan selanjutnya yaitu komponen silinder rem yang ada di roda. Pemeriksaan meliputi kebocoran cairan rem yang dilakukan dengan mengamati daerah sekitar silinder rem atau backing plat. Jika kebocoran cairan rem sudah terlalu parah, biasanya cairan rem akan meluber ke area roda. Selanjutnya, cara melakukan pengukuran celah kampas rem dengan tromol. Untuk melakukan pemeriksaan, alat yang kita butuhkan adalah feeler gauge. Caranya adalah dengan memasukkan feeler gauge melalui lubang pemeriksaan sehingga menjangkau celah antara sepatu rem dan tromol. Lalu periksa apakah celah terlalu besar atau sudah pas. Di bagian tengah kendaraan, yang kita lakukan adalah memastikan pipa-pipa rem yang menempel di sasis tidak ada perubahan bentuk dan kebocoran cairan rem. Masih di bagian tengah kendaraan, lakukan pemeriksaan pada selang kopling. Langkah pemeriksaannya yaitu memastikan elastisitas selang kopling masih bagus dan tidak mengalami kebocoran cairan kopling. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada master kopling dengan cara membuka karet pelindung debu dan pastikan tidak ada kebocoran cairan kopling. Selanjutnya, kita bergeser sedikit ke bagian belakang kendaraan. Di bagian ini tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan di bagian depan. Yang perlu diperhatikan di sini sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem suspensi bagian belakang. Metodenya sama dengan bagian depan, yaitu kondisi lip spring dan baut pengikat menggunakan check hammer. Dan pastikan komponen pendukung seperti shock absorber atau peredam kejut, stopper bumper dalam kondisi baik. Yang kedua adalah sistem rem. Pastikan melakukan pengecekan pada pipa-pipa rem. Apakah ada kebocoran cairan rem pada masing-masing roda? Dan pastikan juga ukuran kampas rem masih standar dan layak jalan. Di bagian kabin, yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah spelling pedal rem. Tekan pedal rem dengan jari, periksa pergerakan bebas pedal rem. Jika standar, pedal akan bergerak lembut dan tanpa hambatan. Komponen terakhir yang kita lakukan pemeriksaan di dalam kabin adalah gerak bebas pedal kopling. Adapun caranya, tekan pedal kopling dengan jari, periksa pergerakan bebas pedal kopling. Jika standar, pedal akan bergerak dengan lembut dan tanpa hambatan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan akhir pada unit, yaitu booster rem tipe vakum. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pada saat mesin mati, tekan atau injak pedal rem sebanyak 3-5 kali. Dan periksa bahwa tidak ada perubahan jarak cadangan pedal rem. Jika pedal rem diinjak yang kedua berasa berat, berarti ada kebocoran pada bagian vakum. Selanjutnya, pada saat kondisi vakum yang ada di tangki cadangan telah habis dan pedal rem ditekan atau diinjak, kemudian hidupkan kendaraan dan rasakan injakan pedal rem. Apabila injakan pedal rem sedikit terasa turun ketika kendaraan dihidupkan, maka booster rem bekerja normal.
Namun apabila pedal rem posisi tingginya tetap, maka kinerja booster rem dalam kondisi tidak baik. Demikian cara melakukan pemeriksaan bagian bawah kendaraan Hino 300 series dan cara melakukan pemeriksaan akhir pada sistem rem. Terima kasih. Pada Hino 500 yang bagian bawah yang harus kita lakukan pemeriksaan adalah di bagian steering system. Steering system yang kita lakukan pemeriksaan awal yaitu steering gear atau yang biasa kita sebut adalah gearbox steering. Lakukan pemeriksaan dengan cara memastikan tidak ada kebocoran oli pada sistem steering. Komponen selanjutnya pada steering system adalah drag link. Periksa kondisi ball joint pada drag link dengan cara menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Dan pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Komponen selanjutnya adalah T-rod. T-rod berjumlah 2 di setiap kendaraan, ada di kiri dan kanan. Untuk metode pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan drag link, yaitu dengan cara menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Jika menemukan kondisi di mana T-rod mengalami oblak, pastikan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dari steering system yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah steering knuckle dan kingpin. Cara paling sederhana melakukan pemeriksaan kondisi kingpin yaitu dengan cara memeriksa kondisi tapak ban. Apakah mengalami keausan yang tidak normal? Dan cara yang kedua yaitu dengan cara mendongkrak ban depan dan menggoyangkannya ke atas dan ke bawah. Pastikan antara steering knuckle dan kingpin tidak mengalami oblak atau aus. Lakukan pemeriksaan ini pada kedua sisi steering knuckle. Setelah dari steering system, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sistem suspensi. Dalam hal ini adalah kondisi lip spring itu sendiri. Cara melakukan pemeriksaan dengan memastikan tidak ada keretakan atau patah pada lip spring. Jika menemukan salah satu spring mengalami patah, lakukan perbaikan terlebih dahulu. Lakukan pemeriksaan pada lip spring bagian kiri dan kanan. Lakukan pemeriksaan pada stopper bumper dengan cara memastikan kondisi karetnya tidak mengalami kerusakan. Jika kondisi sudah oke, kita lanjutkan pada komponen selanjutnya. Melakukan pemeriksaan pada brake chamber. Periksa dan pastikan tidak ada kebocoran angin di area seperti diafragma. Lakukan pemeriksaan pada brake chamber pada keempat roda. Selanjutnya pemeriksaan keausan kampas rem dan celah antara sepatu rem dengan tromol. Metode pemeriksaan keausan kampas rem yang pertama yang kita lakukan adalah membuka karet penutup lubang pemeriksaan kampas rem. Setelah itu, kita cukup memeriksa kondisi kampas rem menggunakan indikator yang disediakan. Indikator pada kampas rem Hino adalah adanya perbedaan tingkat pada samping kampas rem. Perbedaan tingkat ini akan sangat terlihat jelas apabila kampas masih tebal. Dan apabila tanda ini hampir mendekati tromol, bahkan sudah rata, maka tandanya kampas rem perlu diganti. Selanjutnya, cara melakukan pengukuran celah kampas rem dengan tromol.
Untuk melakukan pemeriksaan, alat yang kita butuhkan adalah filler gauge yang telah kita sesuaikan ukurannya dengan standar masing-masing unit. Caranya adalah dengan memasukkan filler gauge melalui lubang pemeriksaan hingga menjangkau celah antara sepatu rem dengan tromol. Lalu periksa apakah celah terlalu besar atau sudah pas. Lakukan kedua pemeriksaan ini di keempat sisi roda kendaraan. Kita bergeser ke bagian tengah kendaraan. Di bagian tengah kendaraan, yang kita lakukan adalah memastikan selang-selang rem yang menempel di sasis tidak ada perubahan bentuk dan kebocoran angin. Komponen selanjutnya adalah relay valve. Cara melakukan pemeriksaan pada relay valve adalah dengan menginjak pedal rem secara penuh dan tahan. Dengan meletakkan tangan pada pot pembuangan relay valve, pastikan tidak ada angin yang merembes keluar pada saat rem diinjak. Di bagian tengah kendaraan, lakukan pemeriksaan pada selang cairan kopling dan selang udara pada booster kopling. Pastikan elastisitas selang kopling masih dalam kondisi bagus dan tidak mengalami kebocoran cairan kopling atau kebocoran angin. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian belakang kendaraan, dimulai dari sistem suspensi bagian belakang. Metodenya sama dengan bagian depan, yaitu cek kondisi lip spring dan baut pengikat menggunakan hammer check. Dan pastikan komponen pendukung seperti shock absorber dan stopper bumper dalam kondisi baik. Di sistem rem, lakukan pemeriksaan pada selang angin menuju ke brake chamber. Pastikan tidak ada kebocoran angin pada selang dan brake chamber. Lakukan pemeriksaan keausan kampas rem dan celah sepatu rem dengan tromol. Selanjutnya kita berpindah ke bagian atas kendaraan. Di bagian atas kendaraan, kita melakukan pemeriksaan terhadap dua sambungan selang udara ke trailer. Pastikan selang yang kuning dan merah dalam kondisi bagus, tidak ada kerusakan dan kebocoran angin. Selanjutnya kita berpindah ke bagian depan kendaraan atau di dalam kabin. Pemeriksaan di dalam kabin ada dua yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan spelling pedal rem. Caranya adalah dengan menekan pedal rem dengan jari, periksa pergerakan bebas pedal rem. Jika standar, pedal akan bergerak dengan lembut tanpa hambatan. Jika gerak bebas pedal rem tidak standar, lakukan perbaikan. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada pedal kopling, yaitu dengan menggunakan jari kita tekan pedal kopling. Pastikan pergerakan bebas pedal wajar dan tanpa hambatan. Jika gerak bebas pedal kopling tidak standar, lakukan perbaikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan akhir pada unit. Dalam hal ini, pemeriksaan akhir sistem angin pada unit. Untuk melakukan pemeriksaan sistem angin pada unit, yang pertama kita periksa adalah kerja kompresor itu sendiri. Adapun caranya sebagai berikut. Langkah pertama, mengosongkan tangki angin terlebih dahulu dengan cara membuang angin yang ada di tangki sampai indikator menunjukkan angka 0 kg force. Langkah yang kedua, hidupkan mesin dan hitung waktu yang diperlukan kompresor untuk mengisi kembali tangki angin sampai penuh.
idealnya waktu yang diperlukan adalah 7-10 menit di RPM 1500. Tanda bahwa tangki angin sudah terisi penuh adalah adanya ciri angin yang keluar dari lubang pembuangan air dryer dan indikator menunjukkan angka 10 kg pors. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kebocoran pada sistem rem dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama, dengan kondisi tangki angin sudah terisi penuh, perhatikan indikator apakah ada mengalami penurunan. Jika mengalami penurunan, berarti di sistem angin ada mengalami kebocoran dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Tahap yang kedua, dengan cara menginjak pedal rem secara penuh dan tahan beberapa saat. Perhatikan indikator apakah mengalami penurunan. Jika mengalami penurunan, sistem rem mengalami kebocoran dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Demikian cara pemeriksaan bagian bawah dari kendaraan Hino 500 series dengan tipe FG235 Tractor Head. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem rem yang ada pada kendaraan Hino, yaitu sistem vacuum servo brake, air over brake, dan full air brake. Selamat menyaksikan. Pada vacuum servo brake, di sini ada komponen yang disebut dengan vacuum booster. Kemudian di sini ada brake master. Kemudian di sini ada brake pedal. Pada vacuum booster, saat pedal diinjak, maka akan ada dorongan minyak rem pada brake master yang akan dibantu dengan hisapan dari vacuum pump, sehingga minyak rem yang keluar dari brake master akan mendapatkan gaya dorong yang lebih kuat untuk mendorong wheel silinder yang ada pada roda. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen rem yang terdapat pada bagian roda. Di sini ada komponen yang disebut dengan wheel cylinder. Pada wheel cylinder terdapat piston dan piston cap. Kemudian di sini akan ada satu ruangan yang akan menjadi tempat masuknya minyak rem yang berasal dari selang pipa rem dari master rem. Saat ada minyak rem yang terdorong dari master rem, akan masuk ke bagian roda, kemudian masuk ke bagian wheel cylinder dan menggerakkan piston, sehingga sepatu rem akan mengembang. Di sini, sepatu rem saat mengembang akan bergesekan dengan brake drum atau tromol, sehingga terjadilah pengereman. Di bagian backing plate terdapat lubang untuk pemeriksaan celah kampas rem dan juga untuk pemeriksaan keausan kampas rem. Kemudian ada satu lubang lagi untuk melakukan penyetelan celah kampas rem. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem rem air over brake. Pada sistem rem ini ada komponen yang disebut dengan air kompresor yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan, di mana udara bertekanan ini nantinya digunakan untuk mendorong minyak rem yang akan menggerakkan wheel silinder pada roda. Air kompresor ini terhubung dengan putaran mesin yang akan menggerakkan piston turun dan naik. Pada saat turun, piston akan menghisap udara, kemudian saat piston naik, udara akan dikeluarkan dari air kompresor
yang nantinya akan digunakan untuk sistem pengereman. Selanjutnya, udara yang dihasilkan oleh air kompresor akan disalurkan ke komponen ini. Komponen ini disebut dengan air dryer atau pengering udara. Udara yang melewati air dryer akan melewati desikan yang akan menyerap kadar air. Kemudian udara akan keluar, nanti akan dialirkan menuju ke air tank yang digunakan untuk sistem pengereman. Selanjutnya, pada komponen air over brake terdapat komponen yang disebut dengan brake valve. Komponen ini adalah komponen yang berfungsi mengalirkan tekanan udara menuju ke brake booster dengan kontrol dari pedal rem yang digerakkan oleh kaki driver. Pada saat driver menekan pedal rem, maka udara yang sudah standby sebelumnya pada port bagian sini, kemudian valve terdorong ke bawah. Selanjutnya, udara yang standby tadi akan keluar dari brake valve untuk menuju ke brake booster untuk menekan minyak rem. Selanjutnya, setelah driver menginjak pedal rem, kemudian udara keluar dari brake valve akan dialirkan menuju ke komponen berikut. Komponen ini disebut dengan brake booster. Pada brake booster terdapat komponen relay valve. Di sini ada dua port yang terhubung dengan udara. Satu adalah udara standby, kemudian satu adalah udara yang berasal dari brake valve. Setelah brake valve tadi diinjak, kemudian udara masuk ke port bagian atas, maka udara standby akan masuk ke ruangan di sini, kemudian akan menekan sebuah piston yang akan bergerak, kemudian akan mendorong minyak rem yang sudah tersimpan di ruangan sebelah sini, dan kemudian minyak rem akan diteruskan menuju ke wheel cylinder yang ada di roda sehingga terjadi pengereman. Untuk melihat nilai tekanan udara yang berada di air tank, Bapak dan Ibu bisa melihat dari jarum penunjuk tekanan udara yang terdapat pada combination meter. Nilai tekanan udara untuk air over brake adalah sekitar 8,5 kg per cm kuadrat untuk nilai tekanan standarnya. Baik, Bapak dan Ibu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan satu sistem rem yang disebut dengan full air brake system. Untuk prosesnya, mari kita mulai dari komponen yang pertama. Udara yang telah dihasilkan oleh air kompresor selanjutnya akan dilewatkan menuju ke air dryer. Di sini udara akan masuk, kemudian di dalam air dryer terdapat desikan yang akan mengeringkan udara dengan menyerap uap air udara yang lewat. Kemudian udara mengisi ke purge tank, selanjutnya udara keluar lewat saluran keluar air dryer. Selanjutnya, udara yang keluar dari air dryer yang sudah dikeringkan akan menuju ke komponen tangki basah atau disebut dengan wet tank. Udara masuk, kemudian output dari udara akan disalurkan menuju ke dua komponen, yaitu menuju ke four-way protection valve dan juga menuju ke parking brake relay valve. Selanjutnya, udara menuju ke komponen yang disebut dengan four-way protection valve. Komponen ini berfungsi membagi udara yang masuk menjadi 4 jalur.
Selain itu, komponen ini juga berfungsi sebagai proteksi. Jika terjadi kebocoran pada salah satu outputnya di antara 4 output ini, maka suplai udara ke jalur yang terjadi kebocoran akan diputus, sehingga udara tidak akan disuplai menuju ke tempat yang terjadi kebocoran. Untuk output yang pertama akan dialirkan menuju ke bagian front tank. Front tank ini adalah untuk sistem pengereman rem depan. Untuk output yang kedua akan disalurkan menuju ke komponen rear tank. Rear tank adalah tangki yang digunakan untuk sistem pengereman rem belakang. Untuk output yang ketiga akan disalurkan menuju ke komponen tuas rem parkir untuk pengaktifan rem parkir pada kendaraan. Dan untuk output yang keempat akan disalurkan menuju ke komponen pressure reducing valve yang berfungsi untuk menurunkan tekanan udara untuk keperluan udara selain sistem rem. Selanjutnya, udara pada front tank akan ada 2 output keluar. Yang pertama, dia akan menuju ke brake valve pada sirkuit bagian bawah. Kemudian juga ada yang menuju ke front relay valve untuk standby pada jalur inputnya. Selanjutnya, udara yang berada pada rear tank akan ada output menuju ke 2 buah komponen, yaitu menuju ke input brake valve sirkuit bagian atas, kemudian standby pada input rear relay valve. Brake valve adalah komponen yang berfungsi mengalirkan udara yang berasal dari air tank, yaitu dari front tank dan juga dari rear tank, yang nantinya saat terjadi penginjakan pedal rem, udara dari brake valve keluar akan digunakan untuk menuju ke relay valve untuk membuka udara standby yang berada di relay valve. Relay valve adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan udara bertekanan dari air tank yang nantinya akan dialirkan menuju ke brake chamber dengan sinyal yang berasal dari brake valve. Saat pengemudi menginjak pedal rem, maka plunger akan bergerak turun, kemudian menekan 2 buah feed valve yang berada di dalam komponen brake valve ini, kemudian mengakibatkan udara yang standby pada jalur di bagian atas dan di bagian bawah keluar menuju ke komponen front relay valve dan rear relay valve. Untuk komponen relay valve service brake untuk bagian depan maupun bagian belakang mempunyai prinsip kerja yang sama. Saat udara dari brake valve mengalir menuju ke bagian signal port yang berada di bagian atas, maka udara ini akan menekan piston pada bagian dalam relay valve sehingga udara input akan dialirkan menuju ke output relay valve menuju ke brake chamber. Ini adalah komponen brake chamber. Brake chamber terdiri dari 2 jenis, yaitu tipe single dan tipe kombinasi. Tipe single mempunyai fungsi hanya sebagai service brake saja. Sedangkan untuk tipe kombinasi mempunyai fungsi sebagai service brake dan juga sebagai parking brake. Saat ada output tekanan udara dari relay valve akan masuk menuju ke komponen brake chamber pada bagian input port. Kemudian tekanan udara akan mengakibatkan push rod brake chamber bergerak
kemudian menggerakkan komponen slack adjuster. Komponen slack adjuster selanjutnya akan menggerakkan komponen S-cam yang berada pada bagian dalam roda. Kemudian komponen S-cam akan mengembangkan sepatu rem sehingga brake cleaning akan bersentuhan dengan brake drum dan terjadilah proses pengereman. Pada chamber tipe kombinasi terdapat dua selang, yang mana satu selang berfungsi untuk service brake, satu selang lagi berfungsi untuk parking brake, di mana untuk service brake akan ada tekanan udara masuk saat rem diinjak, sedangkan untuk parking brake akan ada udara masuk saat tuas rem parkir dibebaskan. Saat ada tekanan udara yang berasal dari relay valve saat rem diinjak, maka udara dari output relay valve tersebut akan masuk ke ruangan bagian service brake, kemudian akan menggerakkan push rod dari chamber, yang selanjutnya akan menggerakkan komponen slack adjuster, yang kemudian komponen slack adjuster ini akan menggerakkan S-cam yang berada pada bagian dalam roda untuk mengembangkan sepatu rem, sehingga nanti antara brake cleaning dan brake drum bersentuhan dan terjadilah pengereman.